Seperti orang mau foto itu loh bang, mau foto ijazah. Agak mundur sedikit. Mundur sedikit. Sedikit. Nah, sedikit. Nah, memang kalau orang Islam sering di sini ngomong Muhammad gak pakai baju. Silakan. Silakan bang. Ini bang, kalau Kristen itu Bang, jangan nunduk turun-turun bang. Agak naik sedikit bang. Nah, gitu silakan. Yuk. kalau Kristen itu bang, kalau makan baca Bismillah juga bang. Enggak lah. Makan kok baca bismillah. Enggak. Tapi ada yang baca Bismillah juga bang. Ya nggak tahu kalau masalah itu, tapi enggak, bukan ajaran Kristen begitu. Kalau kami itu mengucap syukur, terima kasih gitu kan, mengucapkan syukur. Kalau Anda bismillah itu apa maksudnya? Makasih Bang Nur Hasan. Itu Nur Hasan, namanya Nur Hasan loh bang. Itu Nur Hasan loh, udah menjadi anu loh dia, Bang. Namanya Nur Hasan loh, Bang. Nggak lihat abang tadi yang lewat tadi? Ya. Ini yang Nur Hasan saja sudah Nur loh, Nur dan Hasan. Itu sudah menjadi pengikut Yesus. Ini bagaimana dengan Anda ini? Nah, pakai baju gitulah. Ini ada 11.400 orang yang menonton, masa Anda nggak pakai baju? Nah, gitu kan bagus. Nah, gitu kan cakep. Nah, silakan. Yuk. Mau nanya bang, kalau di agama Kristen itu bang, Tuhan itu adalah Tuhan Kristen itu Yesus bang. Betul, betul. Bapa di sorga itu Tuhan, menyatakan dirinya, menyatakan keberadaannya, ingin menyelamatkan umat manusia dengan perantaraan Sang Firman yang menjadi manusia, namanya Yesus. Nah, kemudian setelah Yesus naik ke sorga, diutus yang namanya Roh Kudus untuk tinggal di hati manusia, menuntun umat manusia. Dan ketiganya itu harus dipertuan. Anda harus mengikutinya begitu. Nah, di dalam Islam Anda harus mempertuan atau mempertuhan dua, Allah dan Muhammad. Gitu. Itu bedanya kita. Kalau di dalam Kristen, kita harus mempertuan atau mempertuhan, menjadikan Bapa itu sebagai Tuan kita, menjadikan Yesus sebagai Tuan kita, menjadikan Roh Kudus sebagai Tuan kita. Tuan di situ adalah sesuatu yang kepadanya Anda menjadi hamba. Sesuatu yang kepadanya Anda takluk dan mengikutinya. Seperti itu. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, kalau Anda jadi orang Kristen, roh yang daripada Tuhan yang ditempatkan di hatimu itu harus jadi tuan, berkuasa dalam hidupmu. Menjadi Tuhan atau tuan yang kepadanya Anda itu harus ikut, takluk, tunduk, dipimpin, dituntun, seperti itu. Ketika roh itu tinggal di hati kita, maka kita akan melangkah di jalan yang benar. Ketika roh Tuhan itu menuntun hidup kita, kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Seperti itu. Itu inti dari kekristenan, seperti itu bang. Supaya hidup benar. Bukan gini-gini, terus begini-begini. Yang Anda sendiri juga nggak tahu itu apa. Betul? Coba abang saya tanya, kalau begini biar ngapa? Coba saya tanya. Coba jawab dulu. Kenapa Anda kalau menghadap Tuhan harus begini? Biar ngapa? Nah, meninggal kan? Terus kenapa harus begini? Ada yang begini, ada yang begini. Yang mana yang benar? Biar ngapa? Kalau begini kenapa? Kalau begini kenapa? Kalau begini kenapa? Coba, apa bedanya? Kalau ini mungkin itu aliran sesat itu bang. Iya, maksud saya kalau begini, bedanya begini dengan begini apa? Kalau begini kenapa? Kalau begini kenapa? Coba. Kalau itu kurang tahu juga bang, Nah, kan perbedaannya kurang apa, bang? tahu, bayangkan. Bayangkan bang, Anda repot menjelaskan masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Tetapi soal pilar agama, pondasi agama Islam itu sholat, Anda tidak tahu. Bayangkan. Ngeri bang, ngeri sekali bang. Coba saya tanya, abang gini itu biar ngapa?
itu kan Waktu takbiratul ihram tahu kan? ya kalau jadi saya boleh nanya balik ini bang. Bukan, ada yang begini kan? Ya, Nah, coba kalau begini kenapa? ya masing-masing punya pendapat aja bang. Bukan, maksud saya itu Mungkin esensinya. pendapat- Maknanya itu apa? Kalau begini maknanya apa? Kalau begini maknanya apa? Coba saya tanya. Kalau menurut Islam itu bang, itu semua Iya, ada di kenapa Al-Quran gitu? itu, Kenapa? Bang. Ada apa gitu loh dengan itu? Huruf Al-Quran melengkapi untuk huruf Al-Quran bang. Waduh, pusing saya, Bang. Itu menggerakkan. Iya, yang saya tanya, makna esensinya itu apa kalau begini? Saya kasih contoh Bang ya. Kalau orang marah kan, misalnya orang marah itu misalnya gimana? Misalnya tangan begini, awas kamu ya, itu yang marah-marah sama saya di video tuh. Wow. Kalau ini kan tangan kepal ini kan menunjukkan kemarahan gitu. Karena ketika orang berkelahi, laki-laki berkelahi itu kan tangannya mengepal begini, tinju kan begitu. Nah, itu esensinya bisa dijelaskan secara logis. Nah, sekarang saya tanya Anda, ketika Anda menghadap Allah, Anda kan begini nih. Betul nggak? Nah, coba apa maknanya begini, coba. Apa maknanya begini? Apa maknanya begini? Coba, silakan dijelaskan. Meninggal dunia. Aku bang begini bang. Kalau Meninggal dunia. kalau aku tuh bang untuk masalah solo itu bang, itu bagaimana tahu? Bukan cuma Anda sendiri Bang, bukan cuma Anda sendiri. Saya sudah nanya ribuan orang Islam, ratusan orang Islam, ya nggak ribuan lah, ratusan ya di TikTok ini. Saya tanya begini mereka nggak ada yang tahu Bang, nggak ada yang tahu kenapa harus begitu, nggak tahu. Ini kaki harus begini, kenapa mereka kagak tahu. Yang satu begini, ditekuk begini, mereka juga kagak tahu. Termasuk Anda pun nggak tahu. Yakin nggak? Betul nggak Anda nggak tahu kenapa kakinya harus ditekuk begini? Coba Bang. Jangankan Anda Bang, coba panggilin siapa yang paling ngerti agama Islam. Kenapa kakinya harus begini? Coba. Apakah kalau selip dikit gini langsung sholatnya tidak sah atau bagaimana? Gimana? Makanya Bang, kalau Anda jadi orang Kristen, ya, di dalam kekristenan datang kepada Tuhan itu membawa hati kita. Di dalam Bible dikatakan sebab Tuhan melihat hati. Nah, sedangkan di dalam agama Anda, coba apakah Tuhan Anda melihat kaki atau bagaimana? Begitu. Bang. Tapi ngomong-ngomong saya nggak bisa ngelihat wajahmu Bang, gelap. Bang, tujuanku cuma mau nanya nih bang. Jangan nanya dulu, Anda Anda mau meninggalkan agama Islam atau tidak? Saya tanya. Atau Anda masih Tidak. Jadi Anda tetap Anda akan begini. Ya. Biar ngapa? Biar ngapa? Ya kan masing-masing agama begitu, sudah begitu. Ya bang. kalau begitu sebelum Anda tanya, ya masing-masing agama begitu udah, nggak ada gunanya Bang. Karena saya di sini hanya ingin mengajak Anda untuk berpikir secara sehat dulu, logis dulu. Ketika Anda mau berpikir secara logis, berpikir secara sehat, saya akan jabani sampai mana Anda bertanya tentang agama Kristen. Saya jabani Anda bertanya agama Kristen kalau Anda mau berpikir logika dan sehat. Ayo, gimana? Tapi kalau Anda nggak mau berpikir sehat, saya rasa itu percuma aja. Gimana? Gimana? Nah, kan? Oke lah Bang ya. Itu saja pesan saya Bang. Pesan saya kepada Abang, nanti bawa dalam tidur Anda, bawa dalam pikiran-pikiran Anda ya selama di masa-masa yang akan datang gini. Saya undang Anda untuk mengikut Yesus yang hidup. Dan berhenti mengikuti Muhammad yang ada di pekuburan. Ya. Bukankah Muhammad ada dalam kubur, Bang? Bang, saya tanya dulu, Bang. Muhammad ada dalam kubur, betul? Jangan membisu, Bang. Saya tanya dulu, bukankah Muhammad ada dalam alam kubur, betul tidak? Nah, saya tanya Anda. Saya berpesan kepada Anda, jangan mengikuti orang yang ada dalam
kuburan, tetapi ikutlah Yesus yang hidup. Ya, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi datanglah kepada Yesus, barang siapa yang haus, dia akan kuberikan minum. Ya, jadi datang kepada Yesus. Begitu ya Bang ya? Halo? Oke, terima kasih Bang ya. Halo? Seperti itu. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Tunggu, Bang. Apa Tunggu, itu? Bang. Silakan. Mau nanya nih Bang, Apa itu? karena abang tadi sudah nanya tentang ini kaki, masalah kaki tadi Bang. Saya mau nanya balik ini boleh? Boleh, silakan. Itu kan abang bilang tadi itu Yesus itu adalah Tuhan. Iya, seperti Muhammad adalah Tuhanmu juga. Kalau kami bukan Muhammad Tuhan Bang. Nah, makanya Tuhan, sekolah Tuhan. dulu. Nanti kalau Anda udah belajar agama Islam, ini saya kasih tahu nih. Ini yang ngomong ini adalah ahli mantik. Ini ahli mantiknya orang Islam, orang APII yang kalian bangga-banggakan terus. Dia sudah mengakui Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Nih Bang ya. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh. Jadi gini Bang. Jadi sebenarnya di dalam agama Islam Robmu itu ada dua, Allah dan Muhammad, begitu ya. Jadi Anda jangan heran begitu dengan kekristenan, Bang. Yesus Tuhan, ya Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti Tuhan berapa Bang? 3. Saya tanya Anda balik, Allah Rob, iya Allah Rob. Muhammad Rob, iya. Berarti Tuhanmu ada 2. Jadi saling memahami Bang ya. Kata Tuhan atau Tuan atau bahasa Arabnya itu Rob, itu adalah sesuatu yang kepadanya Anda harus takluk, sesuatu yang kepadanya harus Anda mengikut, menghamba. Tuan itu lawan katanya hamba Bang. Rob itu lawan katanya hamba. Tuhan itu juga lawan katanya hamba. Gitu. Jadi kepada Yesus posisi kita itu harusnya sebagai sesuatu yang mengikuti. Takluk, tunduk kepadanya. Makanya kepala dari jemaat adalah Kristus atau Yesus. Jadi setiap orang Kristen harus menjadikan Yesus itu sebagai kepalanya. Sebagai sesuatu yang kepadanya kita harus mengikut. Dipimpin. Tunduk patuh. Seperti itu. Gitu Bang ya. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Ya Bang. Oke. Baik. Terima kasih Bang. Jadi jangan bingung-bingung. Yesus Tuhan. Bapa Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Sementara Muhammad Tuhan. Allah Tuhan. Jadi jangan bingung-bingung ya Bang ya. Seperti itu. Oke, saya turunkan dulu Bang ya. Kita kasih kesempatan kepada